Untuk apakah meningkat atau berkurang? Saya kira kalau dari tahun 2024 ke 25 berkurang. Kalau ditanyakan meningkat atau menurun, ya nggak ada peningkatan, nggak ada penurunan, ya cuman seperti itu. Dan anaknya juga cuman itu, ya nggak sekolah. Ini sendiri itu Di tahun 2023 itu awal mula dari dinas itu melakukan pendataan juga, yang datanya dari sana kemudian diturunkan ke kelurahan untuk minta diverifikasi apakah data tersebut masih putus sekolah atau sudah melanjutkan. Dari kelurahan sendiri diupayakan untuk mengurangi data anak putus sekolah tersebut. Kemarin untuk tindak lanjut dari data tersebut belum ada tindak lanjut, kami hanya dimintai untuk verifikasi terkait data itu. Menjadi tantangan besar sekali karena itu mengingat sebagai generasi muda, generasi penerus yang akan melanjutkan maju dan bidanya khususnya di Padukan Mojosari. Kalau nanti gak sekolah, ya mau jadi apa generasi muda? Kalau bisa itu ya malah menjadi tokoh dan pejuang khususnya di masyarakat Padukan Mojosari. Dari faktor pribadi, dari faktor keluarga itu bisa juga dari faktor ekonomi, dari faktor keharmonisan keluarganya juga, dan kalau dari lingkungan dari luar, faktor dari lingkungan rumahnya itu sendiri. Didikan orang tua yang pasti itu. Nah, anak kan mau dibelokkan kemana kan tergantung orang tua. Itu jadi kalau menurut saya ya, kalau ekonomi itu nggak sepaham, itu karena orang tua saja. Kami tidak memvonis itu karang kue duit, karang yang itu punya, itu tidak. Kalau saya tidak, karena banyak sekali pengalaman itu. Yo, kalau kita udah niat menyekolahkan pasti Tuhan itu memberi jalan. Untuk program kalau yang terkait dengan pemerintah kelurahan, dari remaja kan kami pernah melaksanakan penyuluhan atau pembinaan terkait dengan pernikahan dini, terus kesehatan reproduksi remaja itu tadi, dan juga penyuluhan pada orang tua ya terkait pentingnya pendidikan kan gitu. Baru sebatas itu juga. Kalau di Kelurahan Lugandeng ini sudah ada instansi yang digunakan untuk kejar paket ABC, dan kami bila mana ada warga kita yang putus sekolah dan menginginkan sekolah, silakan untuk berdaftar di sana. Kita sebagai penampung dan penyalur. Tidak itu langsung ke kasih Pak Kaun, nanti kami tua. Nah, Pak kami tua itu masalah kesejahteraan masyarakat itu pasti nanti berkoordinasi dengan dinas sosial, dinas pendidikan, dan melakukan pendekatan ke keluarga-keluarga yang kiranya ada permasalahan untuk mana didik itu. Kalau ada permasalahan di pendidikan, diberikan masukan, dikasih semangat itu. Kalau yang nanti terkait dengan pembiayaan, nanti gimana caranya dicarikan solusi, itu mau bergandengan dengan dinas apa itu biar anak itu bisa lanjut sekolah. boleh minta waktu ini sebentar? Boleh. Jadi aku dari tim Bayu Winta, aku mau cari tahu gimana sudut pandang kakak terkait anak putus sekolah. Dan sama-sama kalau kita kenalan dulu gimana, Bu? Boleh. Oke, nama kakak siapa dan jurusannya apa? Aku izin kenalin diri ya. Aku namanya Desa dari Kebijakan Pendidikan. Oke, menurut kakak siapa sih yang paling berperan biar anak itu nggak berhenti sekolah? Kalau menurut saya yang paling berperan buat anak itu biar nggak berhenti sekolah itu dari lingkungan terkecilnya, seperti keluarga, karena keluarga itu kan yang membentuk karakter seseorang ya. Faktor lingkungan itu sangat mempengaruhi gimana anak itu punya pandangan ke depannya. Menurut aku semua orang itu penting ya Kak, tapi tergantung sama dirinya sendiri. Kalau dia punya tekad sama motivasi yang kuat, pasti semua hambatan itu bakal dilawan. Menurutku karena salah satu faktornya bisa bullying ya Kak ya. Bullying itu bisa mengakibatkan anak itu merasa ke pressure di sekolahnya, terus nggak fokus buat belajar juga.
Ya pertama anak saya itu namanya Bambang Suryadi, itu sakit sampai meninggal. Yang kedua ya Sofyan, itu lahir 93. Kerjanya ya cuma buruh aja. Ini anaknya 2 ditinggal semua. Terus Vi Arya itu nomor 3, itu lahir 2007. Kalau anaknya ibu, Kalau anak 3, kalau yang Alan itu anak keberapa? nomor 1. Nomor 1. Iya. Nama saya Aci. Pekerjaannya ibu rumah tangga biasa. Saya bulenya. Oh, boleh. Ya. Anak pertama Handika Prabowo, 2 itu Berlian Prasetyo, sekolahnya di SMK 2 baru kelas 1. Ya so ikut Karang Taruna itu. Karena berarti tetap Tidak ada menarik sosialisasi ya Bu, setelah itu. Karena Tidak sudah menarik diri. Mau dia kalau diajak itu. Jadi tetap apa serawong ibu Di Serawang di Kerja Mbak. Rakutan dulu. Terus sekarang itu daftar di apa ya? CNS jasa kole. Ikut ibunya ini Mbak di jalan itu loh. Ibunya kan keliling cari rongsok itu. Nah, anak-anaknya ya ikut semua itu. Ikut di jalan. ya cuman main, tapi mainnya kan nggak jauh, tadi ada kok tahu kemana sih. SD kelas 5. Loh, tulisannya rapi, nilainya bagus tuh, ya Allah. Kelas 1 SMK di SMK 2 Wonosari. SD kelas 2 lah. Gitu. Itu untuk yang Saryanto ya? Ya, kalau yang putri kayaknya belum pernah sama sekali belum pernah sekolahin Mbak, yang adiknya yang cewek itu. SD, oh, SD. jadi udah lama nggak sekolahnya. Geng. Ternyata tepat belakangan yang kalau dia itu nggak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Terus dikerjain teman-temannya itu. Ikut itu loh Mbak, ikut main jatilan itu loh. Jadi kan ya banyak pihak yang nggak setuju tuh karena lingkungan. Terus kayaknya marah gitu loh. Terus rombongan jatilan itu bubar. Tapi udah nggak mau sekolah. Jadi senangnya itu cuma ngikut main jatilan loh. Pengaruh dari lingkungan ibunya di jalan jadi niki nggak ada motivasi buat aku pengen sekolah nih, nggak ada itu loh, nggak ada motivasi kayak orang tua niki ya gur gimana ya ibu iki ora kayak uyak sekolah le ya jadi niki bocah ya gur terus kayak begitu Mbak. Support Mungkin kurang supportnya itu kayak ya faktor lingkungan gitu Mbak. Ya lingkungannya nggak ada yang sekolah lah mungkin kayak cuma ngertinya ya cari uang kayak dapat ya wes ngono, jadi nggak ada yang memotivasi, nggak ada yang dukung mungkin Mbak. Udah nggak mau sekolah, dia kan hafalan masuknya ke kelas granita. Cocoknya itu kalau ganti guru kan nggak mau. Dijemput gurunya juga nggak mau, sampai sekarang berhenti. Kan umurnya udah berapa Mas? Lahiran 23. 23. Bawa ke spesialis itu, psikiater. Ya itu udah disuruh istirahat dulu, nggak sekolah dulu. Terus sampai sekarang itu mau disuruh paket nggak mau, disuruh sekolah lagi nggak mau. Lah umpama nek kowe iki sekolah umpama lho nyambi kerja kejar paket kowe gelem ora gelem, tapi aku nek sesuk-esuk aku ra iso prei ngono. Pihak kepala sekolah tuh pokoknya coba harus sekolah, pokoknya jangan berhenti nggak sekolah gitu kan. Pokoknya mau sekolah apa selama di Gunung Kidul itu maunya mau sekolah di mana itu tetap mau dimasukin. Mau sekolah di mana mau didaftarin, dari pihak sekolah masih mau dibantuin. Itu pas ditawarin masuk yayasan itu toh saya udah nyuwun ke tempat Pak Duko, Pak RT nyuwun ke niku rekomendasi ya Bu Nika nggih. Bu niku tapi ternyata ya sudah masuk tapi ternyata kayak ya nggak mau gitu Mbak. Ya sudah mencoba di situ ada ke sini ada laporan ke sini ternyata nggak mau, tapi berkali-kali sama saja ya sudah. Yang jelas kan untuk masa depannya. Tapi kan ya juga untuk menuntut masalah biaya ekonominya juga. Itu kan untuk saya kesulitan. Jadi ya semampu saya. Kalau inginnya ya sampai ke jenjang tinggi. Ya, cuma kan berdasarkan ekonomi yang tidak mumpuni kan. Ya semampu saya lah. Iya, langsung ke sini dulunya. Sering ke sini ngajak mikir
mau sekolah, tapi anaknya nggak mau. Mungkin diomong di belakang atau malah sebenarnya itu juga kasihan disupport gitu. Ya dulu itu mungkin ya begitu, tapi kalau sekarang ya enggak Bu Arya. Itu kalau disuruh itu malah pasti mau ya. Kalau teman-teman ini Bu biasa kalau teman-teman yang do tesih sekolah niku nggih Arya niku malah do didolani do dipadasi ngoten nggih. Bully atau enggak ono apa. Maksudnya omongan kepiye ngono ki enggak ki. Sebenarnya banyak yang kasihan sini Mbak, enggak yang mengucilkan banget tuh enggak, malah do kasihan Mbak sebenarnya. Cuma ya itu tadi kembali ke orangnya itu, enggak ada Mbak yang mengucilke yang gitu enggak ada. Ya. Sebenarnya kasihan ya yang namanya zaman modern nggak masuk sekolah kan, untuk lingkungan kalau kurang pendidikan kan untuk mau cari kerja juga susah. Jadi sekolah itu penting sebenarnya, cuma yang itu tadi. Ya harapannya ya rupanya ya mau kerja aja apa adanya supaya dia itu ya bisa nantinya bisa hidup. Alhamdulillah sudah bisa nyari sendiri. Ya harapan yo pokoknya yang penting ki orang bukit ke masyarakat Mbak ganti pun sing apik ngono lho. Harapan iki yo pengen iki yo bisa lebih baik ngono Mbak, tapi yo gimana usahane yo cuma sebatas bisa mendoakan saya iki. Udah nggak bisa. Pengennya ya lebih baik lagi Mbak, pengennya anak-anak itu si Saryanto adiknya, kakaknya Ya mungkin bisa membantu dia bisa kegiatan apa, misalnya dikasih apa ternak apa itu kan bisa apa ya untuk kegiatan lah intinya seperti itu. Masalahnya kalau kebutuhan musik itu kan kalau untuk sekolah lagi kan memang susah. Betul. Ya itulah. Biar dia bisa bekerja atau gimana. Indonesia masih menghadapi persoalan anak putus sekolah, terutama di wilayah pedesaan. Fenomena ini tidak hanya menyangkut pendidikan semata, tapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, dan realitas kehidupan sehari-hari masyarakat. Lewat wawancara, kami mendengar kisah orang tua, pandangan masyarakat, hingga suara anak-anak yang terancam putus sekolah. Setiap cerita menyadarkan kami bahwa di balik angka dan data, ada kehidupan nyata dengan mimpi dan harapan yang seringkali tertunda. Anak yang putus sekolah bukan hanya kisah satu keluarga, bukan sekedar nasib satu anak. Ia adalah cermin dari kita semua, dari budaya, ekonomi, hingga cara kita saling menjaga. Setiap faktor, setiap sikap, setiap pilihan bisa menjadi pemicu lahirnya kehilangan itu. Setiap alasan berbeda, namun benang merahnya sama. Persoalan ini begitu rumit, lahir dari simpul ekonomi, sosial, dan budaya yang saling terikat. Maka, jelaslah, putus sekolah bukan hanya tanggung jawab satu pihak saja, melainkan duka bersama yang menuntut kita semua. Melalui program kreativitas mahasiswa riset sosial humaniora, tim kami hadir untuk mendengarkan cerita mereka, memahami setiap tantangan yang ada, dan mencoba merumuskan solusi yang dapat membuka jalan agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk terus bersekolah dan menggapai cita-citanya.